Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Citratama dengan NPM G1F022061. Mata kuliah Desain Manajemen Jaringan Komputer. Dosen pengampu Bapak Andang Wijanarko. Baiklah, dari studi kasus di samping kita akan menghitung alokasi IP pada masing-masing ruangan. Yang pertama, terdapat ruangan Otogakure di mana subnet masknya 192, net ID-nya 26, IP awalnya 1, IP akhirnya 62 dan broadcast-nya 63. Kemudian ruangan Konohagakure, subnet masknya 224, net ID-nya 64/27, IP awalnya 65, IP akhirnya 94 dan broadcast-nya 95. Kemudian ruang Kirigakure-nya subnet masknya 240, net ID-nya 128/28, IP awalnya 129, IP akhirnya 142. Kemudian broadcast-nya 143. Kemudian ruangan Amegakure, subnet masknya 224, net ID-nya 96/27, IP awalnya 97, IP akhirnya 126 dan broadcast-nya 127. Kemudian yang terakhir ruangan Sunagakure, subnet masknya 240, net ID-nya 144/28, IP awalnya 145, IP akhirnya 158 dan broadcast-nya 159. Sehingga dapat disimpulkan dengan sebuah tabel dari studi kasus di atas, kita dapat mendapatkan net ID, IP awal, IP akhir, dan broadcast-nya dari setiap ruangan tersebut. Setelah selesai menghitung dan mendapatkan alokasi IP pada masing-masing setiap ruangan, selanjutnya kita akan merancang desain jaringan dari studi kasus di atas dengan menggunakan aplikasi Cisco. Baiklah, di sini saya sudah membuat alokasi jaringan, di mana yang pertama sudah ada router dan switch dan PC-PC di bawah ini. Kemudian di sini saya akan menghubungkan router ke switch di bawah ini satu persatu dengan jaringan kabel cross. Kemudian agar dapat terhubung, kita dapat klik routernya. Jadi di bagian konfigurasi, di sini terdapat network. Yang pertama kita akan masukkan IP konfigurasinya, yaitu IP yang sudah kita buat tadi di awal 202.168.1. Kemudian subnet masknya 192. Kemudian di sini jangan lupa klik on. Lanjut, kita paste. IP-nya 65. Kemudian subnet masknya 224. Kemudian klik on. Lanjut, IP address-nya 97, subnet masknya 224, dan klik on. Yang ketiga, keempat, 129, subnet masknya 240, klik on. Dan yang terakhir
145, subnet masknya 240 juga ya. Kemudian klik on. Kemudian setelah selesai kita pergi ke RIP. Di sini kita klik networknya 202 180 0. Kemudian kita add, sudah muncul. Kemudian kita buka CLI-nya. Baiklah, di sini saya sudah buat di CLI-nya tadi. Untuk router konfigurasi pertamanya, IP DHCP full net pertama, kemudian network 202.100.80.1. Di sini salah, seharusnya 255 bukan 225. Kemudian lanjut, kita klik default routernya 1, kemudian exit. Kemudian seterusnya kita buat net 2, kemudian net 3, net 4, dan net 5-nya sesuai dengan network yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini kita dapat membuka PC di bawah ini dan melihat IP konfigurasinya sudah otomatis. Kita akan mengklik DHCP. Nah, di sini sudah otomatis terisi. Kemudian kita keluar. PC kedua juga sudah. Kemudian lanjut seterusnya, klik DHCP, sudah. Sudah. Ini untuk yang terakhir. Nah, semuanya sudah ada. Kemudian setelah ini berhasil, kita dapat mengirim pesan untuk mengecek apakah berhasil atau tidak. Lihat di samping pojok kanan, sukses. Baiklah, sukses. Baiklah, itulah hasil dari jawaban studi kasus dari UTS jaringan komputer ini, di mana kita diminta mencari alokasi IP-nya terlebih dahulu, kemudian membuat jaringan di aplikasi Cisco ini. Sekian, saya minta maaf jika terdapat kesalahan atau cara penjelasan saya kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.